Bapak saya petani penggarap. Tidak masuk akal bisa sekolah tinggi-tinggi. Tidak masuk akal. Tapi bapak saya selalu bilang begini, nak, kau sekolah. Bapakmu miskin, tapi Tuhanmu kaya. Biar bapakmu miskin, kalau Allah tidak tolong kamu, tidak bisa kau selesai. Tapi biar bapakmu miskin, kalau Allah tolong kamu, kecil sekolah. Saya sekolah, Pak. Alhamdulillah. Saya bisa sampai di Cibubur ini, bukan karena saya pejabat. Bukan pula karena saya selebriti. Bukan pula karena saya, body saya baik. Jelek, pendek. Bisa sampai sini. Karena apa? Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, saya mau kasih hadiah. Siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Namanya anak pertamanya Nabi. Ayo, angkat tangan, saya kasih hadiah. Nah, sini. 2 lembar. Cepat sini. Ayo. Nah. Ayo. Nah. Berdiri. Siapa namamu, Dek? Ilham. Ni'am. Oh, Ni'am. Ah, jawabannya apa? Siapa nama anak pertamanya Nabi? Qasim. Siapa? Qasim. Ah, tapi sebelum dapat hadiah ada passwordnya. Siapa namanya neneknya Dasat Latif? Itu passwordnya itu untuk dapat ini hadiah. Siapa? Nek Latif. Nek Latif. Cerdas dia. Kau dapat 2 lembar. Nah. Ni'am, beda uang ustadz dengan uang kapolsek. Berkah. Siapa namanya anak pertamanya Nabi? Qasim. Sekarang, berapa jumlah anaknya Nabi? Ibu-ibu. Berapa, Ibu? Masya Allah. 7. Nah, karena banyak yang angkat tangan tidak dapat hadiah. Coba, kalau bapak nonton, adik-adik nonton Instagram hari ini saya, itu ada anak saya ajar lagu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Nah, dari lagu bisa ditahu 7 anaknya Nabi, 3 laki-laki, 4 perempuan, 1 yang pertama Qasim. Itu lagu yang mendidik anak. Jadi kalau mau memperkenalkan sejarah Nabi kepada anak-anak kita yang kecil, paling efektif kasih lagu. Dulu ibu saya ngajarkan sejarah Nabi melalui lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya, kenapa sih mak zaman jahiliyah? Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya, siapa namanya mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa namanya? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Cibubur atau Bekasi? Madinah tempat tinggalnya. Terus gimana lagi ceritanya mak? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Saya tanya, siapa namanya yang angkat itu jadi Rasul? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Nggak sarjana, nggak majelis taklim. Tahu. Dia ceritakan sejarah Nabi. Nah, begini cara Nabi makan. Nah, begini cara Nabi tidur. Nah, begini cara Nabi kencing. Dulu karena mereka ibu-ibu kita tahu sejarah Nabi. Dia perkenalkanlah sejarah Nabi ke anaknya melalui lagu. Nah, saya kasih lagi hadiah. Adik-adik sekalian, berapa umurnya Nabi menikah? Nah, kamu yang baju hitam. Ayo yang baju hitam, sini cepat.
Woi, hadiah. Nah, siapa namamu? Hah? Faiza. Umur berapa Rasul menikah? Nah, hadiah. Nah, sudah, anda usah jabat tangan, nanti ada corona. Nah, inilah pentingnya maulid. Kenapa kita maulid? Karena kita mau tahu sejarah Nabi. Untuk apa kita tahu sejarah Nabi? Supaya kita bisa meneladani Nabi. Saya ini ceramah maulid dari Sabang sampai Merauke. Bahkan sampai ke Eropa sebelum Covid. Saya ke Roma ceramah maulid. Adik-adik tahu Roma? Tahu Roma? Itali, tahu? Itu Ciledug terus ke kanan. Masya Allah. Semua tema maulid sama. Dengan hikmah maulid kita meneladani Nabi. Tapi masalahnya, bagaimana kita mau mencontoh Nabi kalau sejarah Nabi kita tidak tahu? Inilah gunanya maulid. Tujuannya apa maulid? Kita dengar kembali sisi sejarah kehidupan Nabi. Supaya setelah kita tahu sejarah Nabi, kemudian kita cinta kepada Nabi. Setelah cinta sama Nabi, lalu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Maka adik-adik sekalian, saudara-saudaraku yang tidak mau maulid, kami hormat dan sayang sama kalian. Tidak usah maulid, tapi tolong juga hargai kami yang mau maulid. Bukan karena bid'ah, bukan karena sesat, bukan karena kami mengada-ngada, tapi kami ingin mendengar sejarah Nabi. Maka ini sejarah Nabi. Maka saudara-saudara yang mau maulid kita hormat. Tidak mau maulid kita hormat. Dengan catatan jangan saling mengkafirkan. Jangan saling menuduh sesat. Jangan sampai kita saling bertengkar gara-gara maulid. Kan mereka juga sebenarnya bikin maulid juga Pak. Cuma bukan maulid namanya. Tablik Akbar Sirah Nabawiyah. Sama aja itu. Casing sama, casing beda, isi sama. Jadi soal maulid selesai. Ya, tidak usah lagi bertengkar gara-gara maulid. Nah sekarang, saya tidak mungkin cerita sisi Nabi secara detail dari A sampai Z. Kenapa? Di samping karena keterbatasan ilmu, juga karena waktu yang sangat terbatas. Kita dengar-dengar saja yang mana yang paling cocok untuk zaman sekarang. Ya, satu, Nabi waktu usia belasan tahun, beliau jalan, ya, jalan, tersingkap jubahnya, kelihatan betis, karena dulu belum ada celana panjang Pak, tidak ada, apalagi zaman sekarang, celananya anak-anak bingung saya lihat Pak, kecil betul di bawah, sampai anak mahasiswa saya pakai sini dulu dek. Bagaimana caramu kasih masuk itu celanamu? Dia bilang ini dikasih plastik Pak Ustadz. Banyak repotnya. Jadi kalau kau mau pup tidak dapat plastik, apa repotlah kau. Zaman saya, zaman Pak Haji dulu kecil, kan celananya kipasnya di belakang lebar Pak ya, biar kepala sapi bisa masuk. Sekarang kecil sekali lagi Pak. Nah pada zaman Nabi tidak ada celana panjang. Beliau jalan tersingkap roknya. Gamisnya kelihatan betis. Bagaimana reaksi Nabi kelihatan betisnya? Bagaimana reaksi Nabi? Merah muka dan telinganya, malu dilihat betisnya. Remaja, lelaki, malu kelihatan betisnya. Bagaimana kita sekarang? Wih, ngeri. Ngeri Pak. Bukan lagi bukan ditiup angin, sengaja dia buka. Coba lihat pakaian anak gadis sekarang. Bingung saya lihat Pak. Saya pergi ke Plaza Indonesia, tipis, kainnya kecil, mahal. Tipis, kainnya pun sedikit, mahal betul. Yang tebal kainnya, panjang pula, murah. Tapi mana dia pakai, dia beli anak-anak gadis kita. Tipis. Transparan. Menderita kita. Coba lihat ini.
Rasa malu sudah mulai hilang. Zaman kita dulu, waktu saya masih sekolah kecil-kecil di kampung, ada cewek yang lewat, orang berkata, siapa anak itu? Wih, pemalu betul. Kenapa? Kan dulu belum ada jilbab. Kenapa? Wih, 2 sarung. Sarung di atas, sarung di bawah. Mukanya aja yang kelihatan. Dan saya masih ingat waktu saya sekolah, itu teman-teman perempuan kan belum pakai jilbab. Kalau jatuh ballpointnya dia mau pungut, dia pegang dulu sini Pak. Dia pegang sini, baru dia pegang sini, baru dia tunduk. Perempuan zaman dulu karena dilarang pakai jilbab dulu. Sekarang Pak, bukannya dia pegang, malah dia buka, sengaja jalan. Jangan ketawa cewek. Baju anak-anak kita sekarang yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas, ketemu di tengah, tipis kecil. Begitu duduk, kelihatan celana sini. Na'udzubillah min dzalik. Inilah umatnya Rasulullah sekarang. Berarti kalau kita cinta kepada Rasul, mari tanamkan rasa malu, karena malu adalah pakaian orang bertakwa. Malu dong kalau sudah haji tidak pernah kelihatan berjamaah di masjid. Malu dong kalau kita sudah dipercaya menjadi takmir masjid tidak pernah kelihatan di masjid. Malu dong kalau sudah dibayar oleh negara menjadi pegawai negeri tapi malas masuk kantor. Malu dong menjadi wanita muslimah tapi pakaiannya tidak senonoh. Itu namanya cinta kepada Nabi, menanamkan rasa malu. Sekarang rasa malu Pak mulai hilang. Dan demi Allah, kalau manusia sudah tidak punya rasa malu Pak, mereka lebih hina dari binatang, kata Al-Quran. Adik-adik, tahu kambing? Tahu kambing? Tahu kambing? Ada yang pakai baju? Ada pakai celana dalam? Enggak ada. Tapi itu kambing, kalau dia nakal, jual, laku 2-3 juta. Ternyata sampai di pasar tidak ada yang mau beli itu kambing, bawa pulang, kita potong, dagingnya sate Madura, tulangnya sop konro di Makassar, pipinya sop pipi, ekornya sop buntut, kakinya sop kikil, matanya sop mata, otaknya otak-otak, semua dipakai. Kulitnya jadi perhiasan, tanduknya jadi perhiasan, semua dipakai. Kambing, kalau dia nakal, jual. Tidak ada yang beli, potong. Tapi kalau ada perempuan tidak ada rasa malunya, jelek juga mukanya, bau keteknya, belem-belem juga, diapain? Diapain? Potong. Siapa yang mau makan? Jual, bikin repot. Coba, ayo, itulah sebabnya perbedaan kita dengan binatang, karena kita punya rasa malu. Kalau manusia sudah tidak punya rasa malu, maka mereka lebih hina dari binatang. Malu dong. Mobil dinas plat merah dipakai bawa undangan pengantin. Tuh. Coba kita sekarang rasa malu mulai tipis. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, tanamkan rasa malu. Yang kedua, Nabi usia 36 tahun. Belum lagi jadi Rasul. Di Makkah terjadi konflik. Apa sumber konfliknya? Ka'bah dipugar. Kemudian mau diletakkan kembali Hajar Aswad. Konfliklah 4 suku di Makkah. Kata yang suku pertama, kami lebih berhak meletakkan Hajar Aswad. Kata yang satu, kami lebih berhak. Ya, anggaplah kira-kira kalau di komplek ini orang Jawa berkata kami lebih berhak, orang Sunda berkata kami lebih berhak, orang Padang berkata kami lebih berhak,
Datang pula orang Bugis, kami lebih berhak. Bertengkar, berhari-hari tidak ada keputusan. Akhirnya Abu Jahal berkata, saudara-saudara sekalian, daripada kita ribut, kita tunggu saja besok. Siapa yang paling awal besok muncul di pintu, dialah yang kita tuju. Gimana? Setuju? Setuju. Oke, bubar. Tunggu besok. Tunggu, muncul. Siapa orang pertama yang muncul di pintu itu? Siapa? Dialah Al-Amin, Muhammad. Waktu itu belum jadi rasul. Oh Muhammad, cocok sudah ini mi. Sudah ini. Betul ini, sudah bagus ini. Kalian setuju? Setuju. Kenapa? Muhammad diberi gelar Al-Amin, yang terpercaya. Kira-kira di Indonesia ada enggak sarjana dikasih gelar Al-Amin? Ada? Ada enggak bapak-bapak di sini yang rajin sholat jamaah di masjid sudah dikasih gelar Al-Amin sampean? Ada? Enggak ada, Pak. Rasul zaman itu diberi Al-Amin 36 tahun. Lalu berkatalah Abu Jahal, Muhammad, kami ini berselisih paham. Kami mau letakkan ini. Siapa yang kau tunjuk untuk meletakkan Hajar Aswad? Kata Nabi begini. Nabi ambil serban. Adik-adik tahu serban? Tahu? Berapa jumlahnya sudut serban? Berapa? 4. Berapa orang bertengkar? 4 sudut, 4 suku yang bertengkar. Lalu Nabi berkata, daripada sampean ribut semua, mari pegang sudut masing-masing. Oke, setuju? Setuju. Hajar Aswad kita letakkan, angkat bareng-bareng. Setuju? Setuju. Oke, mari angkat sama-sama. Sudah sampai, ayo pegang masing-masing, letakkan masing-masing. Pegang semua. Selesai masalahnya beliau. Penduduk Mekah selesai masalah dari Rasulullah. Mengatasi masalah. Tahu juga pegadaian di sini, Pak. Mengatasi masalah, tanpa masalah, selesai. Arti hikmahnya bahwa sekalian, ternyata kalau mau sukses, modal pertama terpercaya. Maka ibu bapak, kalau bapak ibu mau punya anak yang menjadi sukses, menjadi pemimpin yang hebat, yang pertama tanamkan ke anak-anak kita, dia bisa dipercaya. Tapi mendapat pemimpin yang bisa dipercaya sekarang di Indonesia, Pak, susah betul. Ngomongnya bagus ketika mau dicoblos. Coba lihat caleg-caleg itu, Pak, waktu mau dicoblos, tiap hari ke warung kopi senyum, Pak. Biar enggak kenal senyum juga. Bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita. Ini kartu nama saya, ada masalahmu, telepon saya, 24 jam, hubungi saya. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Banyak kan yang begitu. Bagus betul, keluar masuk lorong, keluar masuk got, keluar masuk masjid. Sebelum dipilih, setelah dipilih, tidak pernah lagi muncul. Ada begitu? Ada? Ada begitu? Kau salah, kenapa kau pilih? Nah sekarang, kalau mau berhasil anak-anak kita, tanamkan kejujuran. Setelah kejujuran, tidak cukup hanya jujur, tapi harus didukung lagi oleh kecerdasan. Rasulullah berhasil menyelesaikan konflik tadi, karena selain beliau jujur, juga beliau cerdas. Maka adik-adik sekalian ini yang masih muda-muda, belajar deh. Belajar. Ayat pertama turun apa? Ayat pertama turun apa? Iqra. Bukan perintah puasa, bukan perintah haji, bukan perintah sholat. Tapi ayat pertama turun apa? Iqra. Perintah untuk membaca. Maka adik-adik sekalian, belajar. Kalau kita menjadi umat yang bodoh, gampang kita diadu domba. Kalau kita menjadi umat yang bodoh, gampang kita termakan pencitraan. Kalau kita menjadi umat yang bodoh, gampang kita ditipu. Tapi kalau Bapak Ibu cerdas, kita bisa tahu, oh ini pembohong, oh ini tukang tipu, ini pencitraan. Maka kalau mau sukses harus punya ilmu. Ada 4 sahabat Nabi. 1, Abu Bakar Siddiq.
terkenal dengan kearifannya. Yang kedua, Umar bin Khattab terkenal dengan ketegasannya. Haram, haram. Tidak ada kompromi. Tiga, Utsman bin Affan terkenal dengan kaya dermawan. Dan yang keempat, Ali bin Abi Thalib, tokoh muda yang cerdas. Nabi sendiri mengakui, sahabatku yang paling cerdas Ali. Ali pernah ditanya, ya Imam, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana? Ali pikir, beliau jawab, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Ali? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kamu jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, punya duit 5 juta, masukin kaleng-kaleng. Orang Makassar bilang belek-belek. Dikasih masuk di belek, ya 5 juta. Sudah itu digembok ini belek-belek. Belek-belek dikasih masuk lemari. Gembok lagi lemarinya. Sudah berapa gemboknya? 2. Keluar kamar, gembok lagi kamarnya. 3 gemboknya. Keluar rumah, gembok lagi rumahnya. 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. 5 gemboknya. Sampai di kantor, hilang kuncinya. Setengah mati dijaga toh. Duit. Tapi ilmu, dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Saya datang di sini Pak, dikawal sama polisi. Nanti ada yang ganggu Pak Ustadz. Dikawal, gara-gara apa? Bukan karena saya cakep. Jelek begini Pak. Cuma yang saya tidak suka itu kalau ketemu langsung Pak, terutama itu ibu yang paling cerewet. Kalau dia sudah lihat saya secara langsung, dia bilang, kecil aja orangnya. Tidak sama di televisi. Masih bagus itu Pak mencelanya. Pendek orangnya rupanya. Ada yang lebih parah lagi. Dia bilang, itu juga bajunya waktu di YouTube. Saya malam ini kurang beruntung. Sebab kemarin waktu saya diundang juga di sini. Komplek apa namanya lupa, Cibubur. Ini juga baju yang saya pakai. Oh, ternyata malam ini lagi di Cibubur. Aduh, ada yang ingatkan saya tadi. Ini juga bajunya Pak Ustadz waktu di Cibubur. Coba. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ilmu dia yang jaga kita. Yang kedua kata Ali, kelebihan ilmu. Dengan harta belum tentu dapat ilmu, tapi dengan ilmu kau bisa dapat harta. Mana contoh? Ada keluarga saya di kampung, banyak duitnya, juragan tambak, banyak duitnya Pak, tapi tidak tahu membaca. Oh, diajarlah membaca sama anaknya. PEP, tambah PEP, SOSO, PEPSO, DEDNT, den. Apa bacanya? Odol. Wah, karena dilihat gambar Pak. Maka dia mulai pandai membaca. Dibawalah dia ke Makassar. Sampai di Makassar masuk ke mall. Dia dapatlah tangga lift. Tahu tangga lift? Tahu yang naik turun. Begitu dia lihat tangga lift terbuka, ada tertulis open. Langsung, besar betul opennya pembikin kuenya ini. Karena di kampungnya open itu pembikin kue. Wih, besar betul pembikin kuenya ini. Terbuka, masuk orang Tionghoa. Dia mau teriak, woi jangan masuk, panas. Jangan masuk, panas. Masuk orang Tionghoa, tertutup pintu lift. Selang beberapa saat terbuka kembali. Keluar orang Afrika. Dia bilang, saya sudah bilang jangan kau masuk, hanguslah kau. Dibeleng-beleng. Duitnya banyak tapi dongok. Beleng-beleng. Dibawa lagi ke restoran. Enak restoran, dihidangkan Pak sama anaknya. Selesai makan, masuklah dia di mobil. Bagaimana tadi makanan semua Pak? Kata bapaknya, "Wih, manya memanengnya Andre." Bahasa Bugis dia bilang, enak semua dimakan. Nyaman, saya suka. Satu aja saya tidak suka. Setengah mati ku telan-telan tidak mau masuk. Yang mana? Tidak ku suka, kata anaknya. Kenapa? Ku telan tidak mau masuk. Yang mana Pak? Yang putih tipis. Ternyata tisu. Ayo Pak, ini banyak duitnya tapi beleng-beleng. Sebaliknya,
Dengan ilmu kau bisa dapat harta. Contoh. Bapak-bapak pernah pergi umroh? Pernah pergi umroh? Ibu-ibu pernah pergi umroh? Gratis? Hah? Gratis? Bayar? Bawa duit pulang? Habis duit di sana. Gratis men. Hebatnya lagi pulang bawa uang. Sudah gratis, dikasih bintang 5, dikawal, pulang bawa duit. Gara-gara apa? Cakep? Bukan. Gara-gara apa? Ilmu. Coba. Orang sekarang bingung, Pak, mahal tiket. Saya tidak pernah bingung soal tiket. Kenapa? Bukan saya beli. Siapa yang beli? Panitia. Maka adik-adik sekalian, belajar kalian. Belajar. Dengan ilmu bisa dapat harta. Yang ketiga, kelebihan ilmu kata Ali. Harta kasih orang berkurang. Ilmu kasih orang nambah. Saya punya duit 5 juta, saya berikan kawan saya 3 juta. Duit saya tinggal lagi menjadi 2 juta. Tapi kalau saya tahu Al-Fatihah, saya ajarkan kepada anak santri, tambah ilmu saya. Namanya amal jariah. Maka adik-adik belajar. Ustadz, orang tua saya miskin, orang tuamu miskin, Allah Maha Kaya. Coba lihat. Itu gelarnya Pak Ustadz. Banyak betul kan? 5 Pak. Doktor Dasat Latif, SSOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Bapak saya petani penggarap. Tidak masuk akal bisa sekolah tinggi-tinggi. Tidak masuk akal. Tapi bapak saya selalu bilang begini, nak, kau sekolah. Bapakmu miskin, tapi Tuhanmu kaya. Biar bapakmu miskin, kalau Allah tidak tolong kamu, tidak bisa kau selesai. Tapi biar bapakmu miskin, kalau Allah tolong kamu, kecil sekolah. Saya sekolah, Pak. Alhamdulillah. Saya bisa sampai di Cibubur ini, bukan karena saya pejabat. Bukan pula karena saya selebriti. Bukan pula karena saya, body saya baik. Jelek, pendek. Bisa sampai sini. Karena apa? Ilmu. Dan itulah sebabnya Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Mana contohnya? Coba lihat. Saya ke mana-mana ceramah, biar terlambat datang pasti disuruh di depan duduk. Depan Ustaz. Biar terlambat Ustaz duduk. Coba lihat sekarang. Saya di atas meja, Pak. Atas kursi. Hei, gelasnya aja beda. Bapak cuma apa? Botol. Coba. Allah muliakan orang yang beriman dan berilmu. Dengan catatan, setelah punya ilmu, puncak dari semua ilmu itu adalah adab akhlak. Biar ilmumu tinggi, hebat ngaji, hebat tasawuf, hebat fikih, tafsir hadis, tafsir Quran. Tapi kalau akhlakmu tidak bagus, adabmu tidak baik, kalian hina di hadapan Allah. Dan biasanya orang punya ilmu, kesesatannya adalah kesombongan. Sombong, merasa dia paling hebat. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu? Wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu, kata Allah, kecuali sangat sedikit. Jadi ilmu yang kita miliki jangan sombong. Allah marah, dia cabut kau punya ilmu. Pikun. Ada obatnya pikun? Ada obatnya pikun? Tidak ada obatnya pikun. Ada orang, Pak, banyak sekali gelarnya, bertumpuk-tumpuk. Tapi begitu dekat-dekat pensiun, dia mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya, Bu. Apa Bapak ini biasanya kalau mau pergi mengajar, dia cium-cium jidat saya. Sekarang tidak pernah lagi kau cium-cium saya. Hampir sudah 10 hari kau tidak pernah cium jidatku. Kata suaminya, astagfirullah. Berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium.
Apa mau sombong? Allah kasih pikun, tidak bisa kau bedakan mana istri mana pembantu. Cuma jangan juga modus. Mentang-mentang sudah dengar ceramah begini, besok dia pura-pura masuk kamar pembantu. Didapat sama anaknya, saya kira mamamu nak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, hikmah yang kedua, menuntut ilmu pengetahuan, belajar. Nah inilah tujuannya hadir majelis begini. Saya adik-adik sekalian tidak pernah mondok, tidak pernah sekolah pesantren. Satu-satunya pesantren yang pernah saya ikuti pesantren kilat. Tapi di mana saya belajar agama? Majelis segini. Kalau saya datang dulu, saya catat. Karena ingatan kita terbatas. Pulang di rumah, kita buka lagi. Insya Allah kalau Bapak belajar ilmu agama, sekali Bapak paham tidak akan hilang. Nah, majelis seperti ini tujuannya menambah ilmu pengetahuan. Nah, kita bicara lagi yang lain. Ini hikmah yang kedua. Ketiga, Rasulullah diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. Baliklah beliau ke rumahnya. 3 hari 3 malam beliau di Gua Hira. Panggil Khadijah. Menggigilkan beliau setelah menerima wahyu. Lalu beliau sampaikan kepada Khadijah, istriku sayang, saya kedinginan, selimuti saya. Bapak-bapak ini kira-kira kalau 3 hari 3 malam tidak ada kabar, di telepon tidak dijawab, di WhatsApp dia tidak dijawab, tiba-tiba pulang kedinginan, bapak bilang, sayangku selimuti saya. Kira-kira apa tindakan istri? Hah? Bapak kira-kira diselimuti? Oh, diinterogasi pak. Dari mana kau 3 hari tidak ada jawab-jawab telepon? Diperiksa semua HP kita pak. Iya toh? Istri di rumah begitu pak. Tapi Khadijah, apa kata Khadijah ketika Rasul katakan, selimuti saya, kedinginan saya. Khadijah menjawab, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taati. Hikmah pengajian kita kali ini adalah, kalau bapak cinta kepada Rasulullah, kalau ibu cinta kepada Rasulullah, hilangkan sangka buruk. Berapa banyak rumah tangga yang retak, rumah tangga yang akhirnya berujung kepada perceraian. Bukan cuma perceraian, berujung kepada caci maki dan saling menghina. Gara-gara apa? Sangka buruk. Bu ibu, bu, halo ibu, mau contoh Nabi, cinta kepada Nabi, hilangkan sangka buruk. Telepon suami pagi-pagi jam 8 tidak dijawab. Oh, berarti suamiku lagi sholat duha. Telepon lagi duhur tidak dijawab. Oh, berarti suami saya lagi berjamaah sholat duhur. Asar telepon lagi, belum dijawab-jawab. Oh, berarti suamiku ini lagi tadarrus sudah sholat asar. Tiba-tiba masuk WhatsApp teman kita. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Istri yang baik. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Berhentilah sangka buruk. Pak, Bu, terutama ini ibu-ibu yang selalu sangka buruk sama suami. Hei, Bu, hei. Ibu pikir gampang jadi suami? Bu, hei. Siapa cari nafkah? Suami. Siapa yang nikahi ibu? Suami. Siapa yang cicil rumah? Kalau ibu tidak sholat, siapa yang tanggung dosanya? Suami. Ibu tidak pakai jilbab, siapa yang tanggung dosanya? Ibu tidak puasa Ramadan, siapa yang tanggung suaminya? Siapa yang tanggung dosanya? Suami. Semua ditanggung oleh suami. Lalu apa kerjanya istri? Apa kerjanya istri? Woi! Apa kerja istri?
jadilah kipas angin. Apa fungsi kipas angin? Menyejukkan rumah tangga. Kami suami cari nafkah, rela, yang penting pulang sejuk perasaan. Kami suami rela dihina di kantor pimpinan, dimaki sama pimpinan, rela, yang penting pulang ketemu istri yang menyejukkan hati. Jangan pulang. Ini bukan kipas angin, kompor gas. Ada yang bilang Pak sama saya, Ustadz, saya sudah menyejukkan tapi suami saya masih suka marah-marah Ustadz. Berarti perlu tambah kipas angin. Coba itu ibu-ibu langsung marah semua.